Perkenalkan, nama saya Tesalonika Lukar dengan NIM 230611040124 dengan dosen pengampu saya yaitu Ner Bagus Pratawijaya SHMA dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah bagian dari pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau badan pemerintahan lainnya. Lembaga ini yang biasanya dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, mengelola administrasi negara, dan menjaga pelaksanaan hukum. Terdapat beberapa lembaga eksekutif yang ada di Indonesia dan membantu menjalankan aktivitas pemerintah sehari-hari di suatu negara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah: yang pertama, Presiden. Presiden Indonesia adalah kepala negara yang juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Sebagai kepala negara, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya serta menteri-menteri yang dipilih langsung oleh presiden. Keberjalanan sehari-hari sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan presiden serta wakil dan staf-stafnya. Di beberapa negara lain, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri tersebut ada juga suatu negara menganut sistem parlementer, tetapi Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal seorang Perdana Menteri. Yang kedua, Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah seorang pembantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Wakil Presiden juga berhak untuk menggantikan Presiden dalam situasi-situasi tertentu. Apabila Presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh MPR, maka Wakil Presiden akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini pernah terjadi ketika Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presidennya yaitu B.J. Habibie. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum seperti disebutkan dalam undang-undang dengan masa jabatan selama 5 tahun. Kemudian Kementerian Negara. Kementerian Negara dikepalai oleh menteri yang mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Para menteri ini bergabung dalam kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsi utama dari kementerian dan menteri adalah untuk membantu keberjalanan pemerintahan di suatu negara secara lebih spesifik. Tidak mungkin semuanya dikontrol langsung oleh presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang lebih detail ini dijalankan oleh menteri terkait. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri seperti disebutkan dalam bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri juga tergabung ke dalam lembaga eksekutif dan berkedudukan di bawah presiden. Seperti Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri juga bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pejabat setingkat menteri yang ada di Indonesia antara lain adalah Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Jika diperhatikan, setiap pejabat ini memiliki fungsi spesifik dalam menjalankan suatu negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka termasuk ke dalam institusi eksekutif yang ada dalam suatu negara karena memang menjalankan aktivitas pemerintahan dalam negara sehari-hari. Kemudian lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian
menjadi salah satu struktur pemerintahan pusat dan termasuk ke dalam lembaga eksekutif seperti halnya pejabat setingkat menteri. Lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contoh dari lembaga pemerintahan non-kementerian adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, Badan Intelijen Negara BIN, Badan Kepegawaian Negara BKN, Badan Tenaga Nuklir Nasional BATN, Badan Narkotik Nasional BNN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Badan Pusat Statistik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Senada dengan kementerian dan pejabat pemerintahan setingkat menteri, lembaga-lembaga ini memiliki fungsi yang sangat spesifik dalam membantu keberjalanan sehari-hari pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif antara lain adalah: pertama, menyelenggarakan pemerintahan negara, merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya, melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat. Menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dimaksud dengan menyelenggarakan pemerintahan negara adalah lembaga eksekutif berwenang untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Pemerintahan di sini pada dasarnya adalah mengalokasikan sumber daya alam, menegakkan peraturan, membentuk rencana kerja, dan menjalankan rencana-rencana tersebut. Tentu saja, pelaksanaan pemerintahan ini harus disandingkan dengan undang-undang dan norma hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kestabilitasan tata kehidupan pemerintahan negara dengan baik dan benar berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan sebagai undang-undang. Yang kedua, merencanakan sesuai dengan lingkup wewenangnya. Wewenang lainnya adalah untuk melakukan perencanaan terhadap hal-hal yang penting sesuai dengan konteks peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Dengan merencanakan terlebih dahulu hal-hal yang perlu dilakukan terhadap suatu wilayah, visi, misi, serta tujuan dari Presiden dapat dengan mudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksekutif. Berikutnya, menjalankan rencana yang sudah dibuat setelah membuat rencana matang mengenai aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat. Kemampuan lembaga eksekutif untuk merealisasikan secara langsung rencana-rencananya merupakan salah satu indikator kinerja lembaga ini yang paling penting. Sebuah lembaga eksekutif yang tidak mampu menjalankan fungsi dan rencana kerjanya akan dianggap gagal. Tetapi, tentu saja pelaksanaan ini harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang berlaku dalam negara tersebut agar tetap menjaga kestabilan negara dan supremasi hukum. Sistem lembaga eksekutif secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala negara dipimpin oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Akan tetapi, kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Untuk sistem ini, selain presiden sebagai kepala pemerintahan, sekaligus juga sebagai kepala negara. Presiden dipilih baik secara langsung oleh rakyat maupun oleh suatu badan tertentu untuk masa jabatan tertentu, dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri.
Pada sistem presidensial, eksekutif atau non-kolegial, Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawah Presiden adalah pembantunya. Jadi, kepemimpinan dan kekuasaannya bersifat hierarkis dan tanggung jawab sepenuhnya pada Presiden. Lembaga eksekutif memiliki beberapa kepentingan utama dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau kepala negara. Ini mencakup pelaksanaan program-program pemerintah dan kebijakan publik. Yang kedua, pengelolaan administrasi. Mengelola administrasi negara sehari-hari termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset pemerintah. Lembaga eksekutif berperan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang ketiga, keamanan nasional. Keamanan nasional menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional dan mengelola kebijakan keamanan, termasuk pertahanan militer dan penanganan krisis. Pemimpin negara atau kepala eksekutif, presiden, perdana menteri, atau sejenisnya, berperan sebagai pemimpin negara dan seringkali menjadi simbol persatuan dan otoritas nasional. Yang kelima, hubungan internasional. Hubungan internasional menjaga hubungan diplomatis dengan negara-negara lain dan berpartisipasi dalam forum internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional dan menjalin kerjasama internasional. Yang keenam, pengambilan keputusan cepat. Pengambilan keputusan cepat mampu membuat keputusan cepat dan merespons perubahan situasi yang memerlukan tindakan segera. Yang ketujuh, keseimbangan atau kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan berkontribusi pada sistem pemerintahan yang seimbang dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Menjaga agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan berlebihan. Yang ke-8, inovasi dan pembangunan. Inovasi dan pembangunan mendorong inovasi dan pembangunan dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya lembaga eksekutif terletak pada perannya dan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kemajuan suatu negara. Kesimpulan dari lembaga eksekutif. Peran dari lembaga eksekutif adalah sentral dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pengelolaan administrasi, dan menjaga stabilitas nasional. Sebagai pemimpin negara, lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab besar dalam merespons kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya negara, dan memastikan keamanan nasional. Keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Terima kasih.